Baik, perkenalkan nama saya Fadli Aditya Harun. NIM saya 18030303136, kelas C reguler pagi semester 6. Sini saya akan menjelaskan tugas keempat kami, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan akar-akar terjadinya korupsi di NTT. Baik, korupsi di Nusa Tenggara Timur didominasi penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus tindak pidana korupsi TPK di Nusa Tenggara Timur NTT didominasi tindak penyalahgunaan kewenangan pegawai negeri sipil atau PNS. Karena itu, pasal yang digunakan jaksa adalah pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan pasal 55 KUHP. Demikian Kajati NTT Purbas SH melalui Humas Kajati NTT Ridwan Hangsar SH menanggapi keluhan para tersangka dan narapidana kasus korupsi terkait penggunaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang PTPK dan pasal 55 KUHP dalam penerapan hukum di pengadilan. Sejumlah narapidana atau napi kasus korupsi di Lapas Kupang mengaku tidak menikmati uang negara tetapi dihukum karena kesalahan administrasi proyek. Menangani kasus korupsi umumnya jaksa menggunakan pasal 1 sampai 2 UU PTPK dan pasal 55 KUHP. Memang yang kerap digunakan pasal 2 dan 3 lantaran para pihak yang terlibat itu adalah PNS dan tindakannya adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Dikatakan kasus korupsi itu umumnya berjamaah karena itu tidak mungkin satu orang saja yang melakukan korupsi, sehingga selain pasal dalam UU PTK, maka pasal lain yang digunakan jaksa adalah pasal 55 KUHP. Dicontohkannya, kenapa panitia PHO atau FHO atau kuasa pengguna anggaran bisa dijadikan tersangka meski mungkin hanya melakukan tanda tangan. Akar penyebab korupsi kepala daerah. Kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah masih tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri Tahjo Kumolo menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Data terakhir sampai bulan Desember tercatat cukup tinggi. Gubernur, Bupati, Wali Kota adalah cukup tinggi. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah 343 orang yang ada masalah hukum baik di Kejaksaan, Polisi, atau KPK. Setiap tahun KPK menerbitkan laporan tahun yang berkait dengan kegiatan KPK dalam memberantas korupsi berdasarkan data yang diolah dari laporan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan terdapat 71 perkara TPK di instansi pemerintah provinsi, sementara itu di kabupaten atau kota terdapat 107 perkara TPK. Dari jumlah tersebut, yang menyangkut kasus korupsi kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati, dan atau wakilnya sejak tahun 2004 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut. Korupsi yang dilakukan oleh gubernur sejumlah 16 orang, sedangkan kasus korupsi yang menderajat bupati atau wali kota sebanyak 51 orang. Secara khusus berdasarkan diskusi dengan tim peneliti KPK, TPK yang dilakukan kepala daerah ada 4, yaitu yang pertama, TPK dalam pengadaan barang atau jasa yang dibiayai APBN atau APBD sebanyak 14 kasus, TPK dalam penyalahgunaan anggaran sebanyak 22 kasus, TPK dalam perjanjian sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 6 kasus, dan terakhir TPK penerimaan suap sebanyak 24 kasus. Atas dasar informasi di atas tentang banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi dengan berbagai modus, maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor penyebab korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor dan modus operandi kasus-kasus korupsi di daerah terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD korupsi lain seperti gratifikasi dan suap. Dan yang berikut, mengidentifikasi sebab terjadinya korupsi kepala daerah. Dan ketiga, evakuasi pengadilan yang sudah ada dalam rangka mencegah penyebab korupsi dalam daerah. Dari hasil penelitian diketahui faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi antara lain. Yang pertama, monopoli kekuasaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tentang monopoli kekuasaan, disimpulkan bahwa kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi. Diskresi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan dan informan bahwa tidak diskresi melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah. Artinya diskresi yang dilakukan karena tidak semua tercangkup dalam peraturan sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia. Masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas. Dia hanya bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main dan itu. Faktor internal. Faktor internal juga mungkin adalah akar daripada kasus korupsi karena faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melibatkan korupsi. Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam penyebab korupsi seluruh Indonesia. Dari faktor internal, adanya sifat serakah dalam diri manusia dan impitan ekonomi serta self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Adapun beberapa pertanyaan ahli yang menyimpulkan beberapa poin penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Peninggalan pemerintahan kolonial, kemiskinan dan ketidaksamaan, gaji yang rendah, perspektif yang populer, pengaturan yang bertele-tele, pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Baik, terima kasih telah menonton dan mendengar hasil review saya. Jika ada kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.